Kalau kita bisa bangun pada pagi hari ini dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan senyum ya, itu semua anugerah dari Tuhan ya. Ya, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan merenungi ya sebuah kisah gitu ya, di mana seorang yang bernama Daud ya. Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa kita semua di dalam kehidupan kita pernah di titik di mana kita tidak tahu apa yang akan kita lakukan. Ya, kalau kita bilang tentang percaya, Bapak Ibu Saudara, karena tema kita just believe ya, percaya saja gitu, tanpa kompromi, tanpa koma, tanpa embel-embel yang lain, percaya saja. Nah, bagaimana kita bisa tahu kalau kita orang Kristen disebut orang percaya? Bukan karena seseorang dibilang orang percaya, orang Kristen, ya orang Kristen dibilang orang percaya itu bukan karena dia sudah lama menjadi orang Kristen, ya. Tetapi kalau saya renungkan, bagaimana apa yang akan seseorang ini lakukan, orang percaya ini lakukan ketika ya dia tidak tahu lagi harus melakukan apa. Apa yang dia lakukan? Itu menyangkut tentang kepercayaan orang tersebut ya. Saya percaya kita semua pernah di titik di mana kita tidak tahu harus melakukan apa. Ya. Di mana keadaan sangat terjepit. Di mana keadaan udah sepertinya tidak ada harapan. Di mana keadaan apapun yang kita lihat semuanya gelap. Pernah Bapak Ibu Saudara di titik seperti itu? Seorang Daud pun pernah Bapak Ibu Saudara. Ya. Kalau kita mau baca di 1 Samuel 30. Coba kalau ada Alkitab atau apapun, 1 Samuel 30 ayat 6 ya. Ini adalah perikop tentang Ziklag Ziklag terbakar ya, dikatakan pembalasan Daud kepada orang Amalek. Di ayat yang ke-6, 1 Samuel 30 ayat 6 dikatakan seperti ini. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Bapak Ibu Saudara garis bawahi apa yang Daud lakukan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ya, ini di mana kalau kita lihat kenapa Daud bisa sangat dikatakan terjepit. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, di ayat pertama, ayat kedua dikatakan semua semua keluarganya itu sudah ditawan ya. Anak-anaknya, istrinya gitu ya. Udah nggak ada sama Daud. Semua harta bendanya udah lenyap gitu ya. Lalu plus orang-orang yang dia pimpin pun sudah tidak percaya sama Daud. Ingin menyerang Daud, ingin melempari Daud dengan batu. Karena situasi sangat panik waktu itu, sangat kacau, sangat messy, di mana semuanya hilang gitu ya. Semuanya nggak ada. Semuanya yang dilihat adalah kekacauan gitu ya. Itu keadaan yang sangat terjepit bagi Daud. Bapak Ibu Saudara boleh coba renungkan bagaimana kalau kita yang ada di posisi Daud saat itu. Udah keluarga kita nggak ada, ditawan sama musuh, ya kan? Anak-anak nggak ada, ya. Pasangan juga ditawan. Udah, artinya orang yang udah nggak punya apa-apalah gitu. Yang dia punya hanya pasukan yang dia pimpin. Tetapi saat itu juga pasukan itu juga orang-orangnya juga nggak percaya lagi sama Daud. Karena dia bilang apa? Dia mau melempari Daud dengan batu. Nah, di sini yang Daud lakukan luar biasa, Bapak Ibu Saudara. He tried to encourage himself. Ya, dia berusaha untuk menguatkan dirinya tentang Tuhan. Dia berusaha menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Wow, ini luar biasa, Bapak Ibu Saudara.
Tidak semua orang bisa seperti Daud. Disinilah kita tahu bahwa Daud benar-benar orang yang percaya sama Tuhan. Bukan karena dia dari kecil sudah Kristen, ya. Bukan karena berapa lama dia sudah belajar Alkitab, mungkin, ya. Tidak. Tetapi apa yang dia lakukan ketika dia tidak tahu harus melakukan apa-apa, itu adalah satu indikator di mana orang itu betul-betul percaya atau enggak. Ada di masa ketika kita nggak tahu lagi harus ngapain, ya semua sudah dilakukan, berdoa sudah, tetapi seperti Daud, dia menguatkan kepercayaannya. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara ya. Ini tidak bisa dilakukan dengan orang yang hanya mengaku percaya Tuhan. Banyak orang Kristen, orang percaya, ngakunya orang percaya, ketika ada sakit penyakit, dia datangnya bukan kepada Tuhan, tetapi kepada orang pintar. Banyak, Bapak Ibu Saudara. Banyak orang percaya yang setiap hari Minggu mungkin dia duduk di gereja, ketika dia apa ya, kehilangan pekerjaan, gitu ya. Dia bisa menghalalkan segala cara untuk mendapatkan pekerjaannya. Banyak orang Kristen yang mungkin dari lahir KTP-nya sudah Kristen, berpuluh-puluh tahun sebagai orang Kristen, tetapi waktu dia bekerja dia korupsi, Bapak Ibu Saudara, ya. Itu bukan orang percaya. Orang percaya adalah salah satu indikator orang percaya ketika dia sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Apa yang dia lakukan? Apakah dia mengandalkan orang lain? Mengandalkan manusia, mengandalkan logikanya, mengandalkan good idea-nya, atau dia datang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara lihat ayat yang ke-7. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Untuk apa bawa efod Bapak Ibu Saudara? Baju efod adalah baju di mana orang-orang pada waktu zaman perjanjian lama, dia mau menemui Tuhan, dia mau beribadah, dia pakai baju efod. Jadi ketika keadaan begitu kacau, Daud masih mencari Tuhannya. Ya, dia tidak komplain sana sini, dia tidak menangisi keadaannya, dia tidak mengasihani keadaannya, dia tidak menggerutu, dia tidak marah-marah sama orang yang dipimpinnya, ya nggak tahu diri ya. Udah kayak begini kalian masih nyalain aku, bukan kalian aja keluarganya yang hilang, keluargaku juga ditawan, ya. Saat itu bukan hanya keluarga pasukannya aja yang ditawan, tapi Daud juga mengalami hal yang sama gitu. Kalau dia ada di posisi Daud, kalau mereka mereka hanya menyalahkan Daud itu kan tidak adil. Karena Daud juga merasakan yang sama, kehilangan istri, anak-anaknya, kehilangan harta bendanya, ya. Saat itu dia juga diancam nyawanya dia akan kehilangan nyawanya karena seluruh pasukan itu sudah tidak percaya sama Daud. Tetapi dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Wow, ini sangat luar biasa. Tidak semua orang bisa seperti Daud. Ya. Bawalah efod itu kepadaku, maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Ayat 8. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dia masih apa? Dia masih konsultasi kepada Tuhan. Dia tidak main logikanya sendiri, ya. Dia tidak pahit hati, dia tidak kepahitan sama Tuhan. Tuhan, kenapa kamu meninggalkan aku di keadaan yang sangat terjepit ini? Semuanya aku nggak punya lagi, bahkan keluargaku udah ditawan musuh. Sekarang pasukanku pun ingin melempari aku. Wow, begitu sangat sangat apa ya, keadaan Daud itu sangat gak enak gitu loh. Tetapi dia tetap datang kepada Tuhan. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia menguatkan, ya. Kita
Saat kita udah nggak bisa ngapa-ngapain, kita harus berusaha untuk menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Saat dimana orang lain mungkin sudah tidak pernah lagi mau mengencourage kita, satu-satunya orang yang bisa mengencourage kita adalah diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara, ya. Mungkin ada di saat di mana sahabat kita meninggalkan kita, orang-orang yang kita sayangi meninggalkan kita. Kita seolah-olah di keadaan yang sangat kesepian, sangat sendiri. Daud merasakan itu, Bapak Ibu Saudara. Tetapi dia tetap menguatkan kepercayaannya. He encouraged himself, dikatakan dalam terjemahan bahasa Inggrisnya. Dia memaksakan dirinya, dia apa ya? Dia mengencourage dirinya sendiri, memotivasi dia diri sendiri untuk dia tetap percaya Tuhan. Makanya yang dia lakukan adalah pertama beribadah kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam keadaan kita saat-saat ini, Bapak Ibu Saudara, mari jangan pernah lupakan Tuhan. Amin. Ya, mari jangan lupakan Tuhan. He's the counselor. Makanya dia konsultasilah kepada Tuhan. Saat diri kita terjepit banyak masalah, satu-satunya orang yang kita bisa harapkan hanya Tuhan. Jangan kita lebih mengandalkan manusia, siapapun itu, daripada kita mengandalkan Tuhan. Daud melakukannya, Bapak Ibu Saudara. Ia bertanya kepada Tuhan, dia konsultasi karena dia tahu he is the best counselor. Amin. Ya, Tuhan adalah konselor kita yang terbaik. Mungkin satu saat ini kita nggak punya teman siapa-siapa yang kita bisa percaya lagi, maka orang nggak percaya lagi sama kita. Tapi Tuhan tetap percaya sama kita. Amin. Ya, kita tetap punya sahabat sejati yang nggak pernah ninggalin kita, Bapak Ibu Saudara. Seburuk apapun Daud pernah melakukan kesalahan, Tuhan tidak pernah meninggalkan Daud. Luar biasa waktu saya merenungi, Bapak Ibu Saudara. Dia tanya, saya harus kejar gerombolan itu? Bisa nggak saya susul dia Tuhan? Dia tanya Tuhan. Dia bukan tanya sama abdi-abdinya. Dia bukan mengandalkan kehebatan pengalaman perang dia. Kalau orang yang hebat perang, dia udah tahu dong seharusnya. Kayaknya ini nggak bisa nih. Musuh saya terlalu jauh nih. Udah lari terlalu jauh nih. Udah menang telak nih. Tapi dia tanyanya sama Tuhan. Bapak-Ibu Saudara, kita mau belajar dari Daud ya pada pagi hari ini. Berapapun terjepitnya keadaan kita, ya, berapapun tidak ada jalan keluar di depan kita yang kita bisa lihat, ingatlah tetap datang kepada Tuhan. Karena Dia adalah sumber jalan keluar dari segala masalah kita. Ya. Lalu dia tanya Tuhan, lalu Tuhan berkata, ya, kejarlah sebab sesungguhnya engkau dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Ya. Lalu pergilah Daud beserta ayat 9 ya. Lalu pergilah Daud beserta ke 600 orang bersama-sama dengan dia dan sampailah mereka ke Sungai Besor. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Ayat 10, maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi Sungai Besor itu berhenti di sana. Jadi ada yang mau ikut Daud mengejar musuh, ya. Ada yang mau ikut Daud tidak menyerah dalam peperangan ini, dalam kekalahan ini. Ada yang mau ikut Daud dan ada yang tidak mau ikut Daud dan dia bilang udahlah, nggak mungkin lah kita bisa ngejar musuh kita. Udahlah, give up sajalah. Hati-hati Bapak Ibu Saudara ketika kita menyerah. Padahal Tuhan masih ingin memberikan kemenangan di dalam kehidupan kita. Kita lebih percaya kepada tipu muslihat iblis. Ah, kamu nggak bisa lah. Ah, udah nggak mungkin lah. Ah, udah nggak mungkin penyakitmu sembuh. Ah, udah nggak mungkin kamu dapat pekerjaan. Ah, udah nggak mungkin kamu dapat jodoh. Ah, udah nggak mungkin lah.
ekonomimu bisa dipulihkan. Udah nggak mungkin lah keluargamu bisa dipulihkan. Padahal Tuhan masih ingin memberi kemenangan kepada kita. Siapa yang kita percayai, Bapak, Ibu, Saudara, ketika keadaan kita terjepit? Itu indikator bahwa kita benar-benar orang percaya. Apa yang kita lakukan ketika kita tidak bisa lagi melakukan apa-apa, itu indikator orang percaya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Luar biasa ketika Daud dengar apa kata Tuhan, ketika Daud tidak memilih tidak menyerah, ketika Daud memilih mendengarkan apa maunya Tuhan, disitulah terletak kemenangan Daud. Amin. Semuanya di dalam kehidupan ini tentang pilihan, Bapak Ibu Saudara. Siapa yang ingin kita percayai? Siapa yang ingin kita ikutin? Apakah firman Tuhan? Apakah janji-janji Tuhan? Atau keadaan kita? Atau omongan orang lain? Atau prinsipnya dunia? Mari kita renungi pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita baca ya Daud pada saat waktu dia mendengar apa yang menjadi katanya Tuhan, nasihatnya Tuhan, ya, arahannya Tuhan, maka dikatakan apa? Di ayat yang ke-17, dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Ayat 18, Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Ayat 19, coba Bapak Ibu Saudara baca bersama ya. Bapak Ibu Saudara bisa baca di rumah Bapak Ibu Saudara. Ayat 19, 1 Samuel 30 ayat 9. Tidak ada yang hilang pada mereka. Wow, keren ya. Keren ya. Padahal orang udah bilang, aduh aku nggak punya apa-apa lagi deh. Aduh suamiku udahlah nggak bisa ditolong lagi. Aduh istriku udah nggak ada lagi lah pengharapan kalau begitu modelnya. Aduh ekonomiku nggak bisa lagi lah dipulihkan. Udah bangkrut, krut, 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 habis, bis gitu ya. Tetapi ayat 19, tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Apa yang menjadi milik kita tidak akan pernah hilang dari kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita percaya, Tuhan akan menjaga, Tuhan akan melindungi. Ya, keren banget kalau Bapak Ibu Saudara renungi 1 Samuel 30 ini. Bahkan pertolongan Tuhan itu jalannya gitu ya, caranya itu aneh-aneh. Yang mungkin nggak bisa terpikir oleh Daud. Masa ada, kalau kita baca di ayat yang eh, setelah itu ayat 11 ya. Tuh ada seorang dikirim Tuhan Bapak Ibu Saudara. Orang itu kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang lalu membawanya kepada Daud. Bapak Ibu Saudara tahu siapa seorang Mesir ini? Ini adalah orang Amalek yang ditinggalkan oleh rajanya karena dia sakit. Ini orang Amalek. Tuhan pakai untuk dikirim kepada Daud, kepada musuh, gitu ya. Waktu itu pada saat itu Daud sudah sangat terjepit, rakyatnya udah nggak percaya. Tetapi yang Daud kerjakan adalah dia bantu orang ini. Dia nggak tahu ini siapa. Dia cuma bilang seorang Mesir di padang lalu maunya pada mereka memberi dia roti. Lalu makanlah ia, kemudian mereka memberi dia minum air. Kepada dia juga dia berikan sepotong kue ara, buah-buah kue kismis, ya dikatakan. Orang yang dia nggak kenal loh. Pada saat itu keadaan Daud terjepit loh. Tapi dia tetap menolong orang itu. Luar biasa nggak sih Daud itu?
Kalau aku baca ini, waduh, luar biasa sekali. Dan orang inilah yang Tuhan kirim dari musuh dia, ya kan? Nah, orang Amalek yang ditinggalin sama rajanya karena dia sakit. Orang inilah yang menunjukkan jalan kepada bangsa Amalek. Menunjukkan Daud jalannya kepada bangsa Amalek. Tuhan kalau mau tolong, Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu punya 1001 cara untuk menolong kita. Jangan pernah khawatir, ya. Jangan pernah khawatir. Ayat 13 kemudian bertanya ke Daud kepadanya, budak siapa sih engkau? Dari mana sih engkau? Berarti kan waktu dia kasih makan, waktu dia tolong, dia nggak tahu. Yang dia tolong itu sebetulnya siapa? Yang dia tolong itu sebenarnya musuh, Bapak Ibu Saudara. Tapi Daud tetap tulus-tulus aja tuh tolong. Daud nggak ngasihani diri, janganlah, saya udah nggak punya apa-apa, makanan juga terbatas, ya kan? Sebentar lagi juga mungkin udah mati nih, ditimpuk batu sama rakyatnya sendiri gitu ya. Tapi dia nggak memikirkan dirinya sendiri, dia tolong orang ini. Dia tanya, kamu siapa? Aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang Amalek. Berarti kan ini adalah musuhnya yang dia kasih makan, yang dia tolong gitu loh. Tapi Daud tulus-tulus aja. Luar biasa ya pertolongan Tuhan ya. Dia bilang, Tuanku meninggalkan aku, kata budak ini, karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Kami telah menyerbu tanah Negeb, orang Kreti, daerah Yehuda, tanah Negeb, Kaleb, dan Ziklag. Padahal dia nggak tahu ini si budak ini dia lagi ngomong sama siapa. Rajanya yang punya Ziklag, si Daud. Daud pula yang tolong musuhnya gitu loh. 15. Daud bertanya kepadanya, dapatkah engkau menunjuk jalan kepadaku kepada gerombolan itu? Orang ini yang dipakai Tuhan, dikirim Tuhan, gitu ya, untuk menolong Daud sampai kepada Amalek. Luar biasa pertolongan Tuhan. Amin. Ya, mari Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini apapun keadaan kita, yang pertama yuk tetap datang kepada Tuhan. Jangan meninggalkan ibadah Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah pahit hati, tawar hati kepada Tuhan. Tuhan mah nggak salah apa-apa kok. Justru Tuhan itu pengen menolong kita. Kadang-kadang Tuhan masih mau menolong kita, kita yang membatasinya. Kita yang membatasi pikiran kita, udahlah nggak ada pertolongan lah. Udahlah Tuhan juga udah nggak sayang aku lah. Udahlah Tuhan juga udah nggak peduli aku lah. Oh Tuhan maulah aku kayak begini keadaannya. Tidak ada satupun rencana Tuhan yang jahat di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Amin. Itu dulu kita harus percaya. Daud seperti itu, dia percaya Tuhan yang dia sembah. Ya, dia tetap datang beribadah. Dia tetap tanya Tuhan, dia tetap lebih percaya Tuhan daripada kemampuan dia. Mari Bapak Ibu Saudara pada pagi hari kita merenungi dan kita mempraktekkannya. Di saat kita tidak bisa melakukan apa-apa lagi, ingatlah yang kita bisa lakukan. Kita menguatkan kepercayaan kita. Masih ada Tuhan yang mau menolong dan membela kita. Amin. Masih ada Tuhan yang mau memberikan jalan keluar. Masih ada Tuhan yang mau mengembalikan apa yang sudah hancur menjadi sesuatu yang sempurna. Tidak ada yang hilang seperti Daud. Janji Tuhan itu tidak pernah tergantung keadaan kita. Janji Tuhan itu gak pernah berubah tergantung keadaan kita. Gak ada. Kasih Tuhan sempurna buat hidup kita. Kasih Tuhan sempurna buat Daud. Kasih Tuhan sempurna buat Bapak Ibu Saudara dan saya pada pagi hari ini. Ya, dia mau kita percaya sungguh-sungguh kepada dia. Just believe seperti Daud. Ya, tanpa koma, tanpa kompromi, tanpa walau, tanpa tapi, gitu ya. Just believe. Amin, Bapak Ibu Saudara.
Ya, itu saja yang saya bisa sharingkan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Amin. Terima kasih ya, ini untuk kebenaran firman itu kita belajar, kita dikuatkan ya dari kehidupan seorang Daud ya. Bagaimana keadaannya Daud kalau kita lihat ya, tadi sudah